Oke, welcome. Hari ini kita mau mencoba sebuah eksperimen. Jadi, ini ada bearing lepasan dari Stratos S2, BB-nya ProWheel, merek ProWheel, bottom bracket Holotech 2. Sebagaimana kita bisa lihat, ini dalamnya sudah kotor ya. Nah, tapi sebenarnya bearingnya sendiri kalau kita rasakan seperti ini, masih bagus kondisinya. Nah, jadi yang mau kita lakukan eksperimennya adalah apakah kita bisa membuat ini lebih ringan putarannya. Sebenarnya bawaannya sendiri ini masih oke banget tuh, nggak ada play, nggak ada bunyinya sama sekali. Masih bagus banget, cuman ya kita bersihkan saja sekaligus sedikit eksperimen. Nah, barang-barang yang akan saya pakai adalah tisu dapur, wadah kecil buat taruh cairan, sikat gigi. Nah, ini obeng multifungsi. Oke, lalu juga ada degreaser. Lalu ini juga isinya degreaser, nanti buat ditetesin. Nah, saya taruh dalam botol seperti ini. Kalau model spray seperti ini kan soalnya takutnya nyiprat kemana-mana ya. Nah, jadi kalau ini kan bisa langsung kita teteskan ke dalam si bearing. Mari kita lanjutkan satu persatu. Oke. Ini BB-nya sudah saya buka, dust cover-nya. Tadinya ini nutup seperti ini, karena tadinya saya kurang tahu bagaimana cara bukanya. Nah, tapi ternyata tidak sulit. Kita kalau pakai obeng, cari yang kepalanya seperti ini. Nanti dari dalam kita bisa dorong aja. Nah, sekarang kita mau buka si cap-nya ini. Nah, untuk buka, saya akan pakai yang lebih lancip. Saya cari yang kepalanya sangat-sangat tipis. Lumayan keras ya, akhirnya bisa kebuka juga. Nah, untuk barang-barang yang seperti ini, kita taruh dulu di dalam kotak seperti ini, karena nanti akan kita rendam dalam degreaser. Nah, ini jadi kelihatan ya bearingnya masih ketutup juga. Kita bisa angkat perlahan-lahan. Nah, seperti ini. Di dalamnya masih full minyak. Nah, sekarang disinilah gunanya yang ada tutup botolnya seperti ini. Kita bisa teteskan cairan degreasernya lebih mudah ke dalamnya seperti ini tanpa membuat berantakan. Kita putar-putar, kita diamkan dulu, sembari kita buka yang satunya lagi. Nah, ini udah mulai jauh lebih enteng. Lakukan beberapa kali. Selain daripada itu, kita juga bisa bantu dengan sikat sedikit ya. Grease-nya semua terangkat. Jadi boleh dibilang sebenarnya yang di dalam botol spray itu tidak dipakai ya. Langkah ini bisa juga dilakukan sebagai bentuk servis ya sebenarnya. Jadi kalau kita mau re-grease bearingnya, nah kita bisa lakukan perawatan seperti ini daripada kita langsung membeli bearing-bearing baru. Oke, jadi ini sudah dibersihkan. Sekarang saya akan bilas dulu ini dengan air, lalu saya akan semprot dengan angin, kompresor angin ya, untuk mengeringkan. Ini kondisinya dua-duanya udah nggak ada grease-nya, bisa dilihat ini muternya sudah sangat enteng. Oke, jadi sekarang bearingnya sudah dibilas, sudah ditiup kompresor juga. Sekarang ini kondisinya kering ya, jadi kalau diputar begini kondisinya ya seret. Justru kalau kering itu mestinya sangat loncer, tapi kalau yang ini yang di sebelah kanan loncer, cuman belum seperti yang saya harapkan. Nah, ini dua-duanya sudah saya semprot pakai kompresor. Nah, jadi kalau kita mau bersihin begini, kalau tidak punya kompresor ya setidaknya beli yang air duster yang ada di dalam kaleng-kaleng seperti itu. Nah, itu juga bisa. Ini yang penting sekarang sudah kering dulu ya. Sebenarnya menurut saya pribadi sih kurang worth it untuk saya oprek-oprek seperti ini. Untuk re-grease-nya saya menggunakan Finish Line Ceramic Grease. Walaupun ini steel bearing biasa ya, tapi kita coba pakai yang ceramik. Kebanyakan menyarankan setengah. Nah, tapi karena kalau saya pribadi, saya mau pakein ini hanya tipis-tipis aja. Kalau saya pribadi, saya lebih seneng tipis, lebih sering saya bongkar, lalu saya gunakan kembali. Dibandingkan saya pakai banyak-banyak, taruh sekali. Jadi ini akan saya berikan 1/4 saja.
Untuk tekan ke dalamnya itu kita langsung saja menggunakan si karet ini. Lalu kita putar. Saya tidak bisa bilang ini lebih loncer atau enggak. By feel ini sebenarnya sama aja, tapi yang sudah pasti saya lebih senang kalau barang itu sudah bersih. Nah, pastikan semua sealnya ini sudah ditekan kembali masuk ke dalam ya. Lakukan proses yang sama untuk bearing yang di sebelahnya. Yang penting sudah tidak ada bunyi krek krek krek, karena ini ya saya tidak tahu ya, ini kan bukan bearing baru. Jadi mungkin sudah ada bagian ball bearingnya yang kegerus, tapi setelah di grease ulang sudah tidak ada, berarti di dalamnya seharusnya sudah rata. Ada tekanan, ada resistance sedikit, tapi ya memang kalau sudah kita grease, walaupun ceramic speed sekalipun, dia pasti akan ada resistance-nya. Nah, ini sudah selesai. Bagian luar ini kalau bisa selalu bersih supaya kalau ada sampai debu yang masuk itu tidak nempel di luar sini. Lebih baik bagian luar sini kita pastikan kering. Kalau sudah, mari kita pasang kembali tutup pelindung ini. Nah, yang bagian ada aluminium ini tadi menghadap ke dalam. Oke, sampai bunyi snap seperti tadi. Nah, ini kalian lihat sendiri sudah karatan ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai BB cadangan saja. Nanti bagaimana hasilnya pas saya bongkar kembali 100 S2 kita akan coba pasang ya. Lalu yang terakhir kita pasang kembali dust covernya. Yang kanan ini jauh lebih berat ya dibanding yang kiri. Mungkin ada permasalahan pada bearingnya. Oke, setidaknya sekarang kita tahu cara membongkar BB. Kalau misalnya sampai harus ganti BB pun bottom bracketnya, housingnya tidak perlu diganti. Kita cukup ganti bearingnya sendiri. Itu untuk lain kali. Oke, terima kasih.